warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast podcast kesehatan Puskesmas Laladon. Podcast ini hadir untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat, mudah dipahami, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang penyakit yang menjadi salah satu tantangan kesehatan di Indonesia, yaitu tuberkulosis atau lebih dikenal sebagai TBC. Banyak mitos yang beredar di masyarakat, seperti TBC adalah penyakit keturunan, kemudian tidak bisa sembuh, atau penderita yang harus dijauhi. Benarkah demikian? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, sudah hadir bersama kita narasumber dari program TBC Puskesmas Laladon, yaitu Ibu Puji Lestari AMDK. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di podcast nanti mungkin kita akan membahas lebih jauh ya Bu tentang penyakit TBC ini. Baik, untuk Sobat Lala jangan lupa menonton episode-episode yang lain yang sudah ada di YouTube-nya dan sosial medianya Puskesmas Laladon. Di sana sudah membahas beberapa penyakit-penyakit lain juga. Untuk hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang penyakit tuberkulosis. Baik, sebelum membahas lebih lanjut nih Bu, mungkin ada masyarakat yang masih belum memahami apa itu TBC. Mohon dijelaskan. TBC sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Paling sering ditemukan di paru-paru maupun bisa juga di organ yang lain seperti ginjal, usus, terus mata, kecuali kuku dan rambut ya, pokoknya yang dilalui oleh pembuluh darah. Oh gitu, jadi tuberkulosis ini tidak hanya menyerang paru-paru gitu ya Bu ya, menyerang organ-organ tubuh lainnya juga selain kuku dan rambut. Baik, yang dilewati oleh aliran darah. Oh seperti itu. Baik, kalau untuk gejala yang perlu diwaspadai oleh masyarakat itu apa? Untuk TBC sendiri, umumnya yang TBC paru ya, gejalanya akan saya bahas. Yang pertama batuk berdahak. Kadang batuk dahaknya itu bisa bercampur dengan darah. Demam, hilang timbul, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas yang berat. Nafsu makan turun, mual, ada sampai sesak berat, nyeri dada. Baik, memang rata-rata itu gejalanya yang paling utama itu batuk yang lama ya Bu ya? Batuk lama, apalagi lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Kan kadang-kadang memang kalau misalnya kita batuk itu biasanya kurang dari seminggu sih itu sudah sembuh gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 minggu itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Oh gitu. Jadi itu salah satu tandanya juga. Selain itu juga tadi ada tambahan-tambahan gejala-gejala yang lain ya. Seperti tadi misalnya demam, hilang timbul, kemudian tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan, kemudian berat badan turun. Oh, berat badan turun. Jadi gejala-gejalanya itu akumulasi. Jadi banyak gejala-gejala yang timbul dan perlu diwaspadai. Baik, ada pendapat di masyarakat. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa TBC itu penyakit keturunan, Bu. Itu gimana penjelasannya? Perlu kita luruskan ya, ini hanya mitos yang perlu diluruskan. TBC paru yang saya akan bahas itu disebabkan oleh kan kuman Mycobacterium lewat udara. Udara itu lewat apa sih? Kayak batuk, bersin, kayak kita berbicara gini penularannya lewat situ. Oh gitu. Jadi bukan penyakit keturunan ya Bu ya? Apalagi kontak serumah. Itu yang perlu diwaspadai dengan kontak serumah itu. Mereka kan tinggal di lingkungan yang sama, berarti kan menghirup udara yang sama di situ. Oh iya, jadi memang untuk penyakit ini bukan penyakit keturunan, Sobat Lala. Mungkin kenapa beredar informasi penyakit keturunan itu karena mungkin ada orang tuanya kena TBC, kemudian anaknya kena TBC. Mungkin itu faktornya bukan karena keturunan, tapi karena tinggal serumah. Oh, seperti itu ya Sobat Lala. Jadi untuk isu-isu kalau TBC itu penyakit keturunan itu merupakan mitos. Baik. Kalau untuk penularannya selain kontak serumah biasanya melalui udara. Selain itu bisa melalui apa lagi Bu? Kalau untuk TBC paru udara kan contohnya yang tadi batuk, kita keluarkan kan percikan tuh. Kan batuk lama juga tadi ya, batuk 2 minggu, lebih dari 2 minggu. Batuk bersih, seperti kita ngobrol gini kan suka ada keluar percikan, itu bisa juga. Oh seperti itu, baik. Kalau misalnya ada pasien yang sudah merasa sehat nih, lalu berhenti minum obat, apa dampaknya Bu? Dampaknya yang pertama nih,
bisa kambuh kembali ini penyakit. Terus risiko penularannya tinggi, lebih tinggi dibanding yang sebelumnya ke orang-orang yang di sekitarnya ya. Terus butuh pengobatan yang lebih lama lagi. Baik. Kan harusnya minimal nih 6 bulan untuk pengobatan TBC. Dia bisa lebih 9 sampai 2 tahun kadang. Oh gitu. Apalagi kalau bisa putus obat gitu, nanti dia akan kebal terhadap obat yang sebelumnya dan pasien itu akan resisten terhadap Obat yang sebelumnya. baik. Jadi pengobatan paru ini kan tadi berapa bulan Bu? 6 bulan 6 minimal. bulan minimal pengobatan penyakit TBC. Nah, jika memang kondisinya itu kalau dalam pengobatan kan tentu membaik ya Bu ya? Iya. Tentu membaik. Nah, nanti kalau misalnya ada pasien yang ternyata merasa kondisinya sudah membaik tapi pengobatannya belum selesai 6 bulan, itu nanti ada risiko-risiko yang lebih berat Betul, gitu ya Bu ya? karena kan ya kalau untuk pengobatan itu kan minimal 6 bulan. Mm-mm. Kalau dia merasa 2 bulan sudah enakan, kumannya itu belum sepenuhnya mati. Oh gitu. Makanya dibutuhkan waktu minimal 6 bulan. Untuk benar-benar mati nih si kumannya. kumannya itu. Baik. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang terkena TBC, menderita TBC, sudah pengobatan atau belum pengobatan, apa yang pertama harus dilakukan untuk anggota keluarganya? Untuk anggota keluarganya screening Screening? pemeriksaan Oh deteksi baik, dini. walaupun tidak ada gejala. Tidak ada gejala, tetap Oh harus baik. dilakukan screening pemeriksaan yang kontak serumah khususnya ya. Pokoknya yang kontak serumah itu wajib dilakukan pemeriksaan. Baik, jadi kalau misalnya ada ayah gitu ya, atau misalnya ibu yang terkena, itu semua anggota keluarga yang tinggal Serumah wajib diperiksa. wajib diperiksa. Baik, karena kan tadi ya kontak serumah, lalu penyebaran melalui udara, mereka menghirup udara yang sama seperti itu. Jadi memang yang berada di rumah yang sama itu wajib di screening. Untuk mungkin mengetahui penyakit TBC lebih awal ya Bu. Betul sih. Kalau gitu penyakit TBC ini bisa juga tanpa gejala ya Bu? Bisa juga tanpa gejala. Bisa juga tanpa gejala. Jadi makanya itu waspada jika memang satu anggota keluarga ada yang terkena TBC, itu serumahnya, sekontak yang ada di dalam rumah yang sama itu bisa dilakukan screening. Kontak serumah wajib untuk minum TPT. Apa itu TPT? TPT itu terapi pencegahan tuberkulosis yang diminum selama 3 bulan. Oh gitu. Jadi untuk kontak serumah anggota keluarga yang ada penyakit TB, setelah di screening terus negatif gitu kali ya Bu? Ya betul, Oh, screening negatif diwajibkan untuk minum TPT itu ataupun kontak erat. Kontak erat itu apa? Kontak erat itu yang kontak dengan kontak dengan pasien 4 sampai 8 jam per harinya. Oh gitu ya, kalau tinggal serumah mah lebih ya Bu ya? Iya, lebih 24 jam. Jadi untuk Sobat Lala yang jika di anggota keluarganya ada yang menderita TBC, masih minum obat, itu melakukan screening yang pertama. Setelah hasil screeningnya keluar, hasilnya negatif, itu harus tetap jaga-jaga agar tidak tertular, mengkonsumsi obat TPT namanya. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan Ibu Puji ke Puskesmas Lala. Untuk menjaga lingkungan rumah agar anggota keluarga itu tidak terkena TBC itu gimana Bu secara umum? Untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ya yang tadi ya. Terus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kalau misalnya batuk, kita menggunakan masker. Terus kalau batuk, tutup mulutnya. Menjaga keadaan rumah, kebersihan rumah, ventilasi udara. Gitu ya Bu ya. Olahraga Jadi yang teratur. memang banyak kegiatan-kegiatan yang seperti tadi disampaikan PHBS, aktivitas fisik, kemudian kondisi rumah ya Bu ya, jendela sering-sering dibuka biar matahari dan udara masuk. Itu tidak hanya mencegah satu jenis penyakit tapi banyak. Jadi kegiatan dan aktivitas pola hidup bersih dan sehat ini tentunya harus diterapkan di seluruh rumah. Baik, untuk selanjutnya tadi Bu, untuk lamanya pengobatan TBC itu memang 6 bulan. Nanti kalau misalnya nakal gitu ya, dalam tanda kutip pasiennya nakal, belum selesai tapi sudah berhenti, itu nanti ada pengobatan-pengobatan lanjutan atau bagaimana Bu? Atau mulai lagi dari awal atau dilanjut? Kalau untuk pengobatan sendiri, kalau memang dia berhenti di tengah-tengah misalnya sudah
2 bulan pengobatan, beliau berhenti, 2 bulan lagi beliau datang dengan kondisi yang parah, dilakukan Ya. pemeriksaan dari awal kembali. Oh, dari awal kembali. Jadi tadinya 6 bulan, 2 bulan dia ngerasa kondisinya udah enak, dia stop, nanti screening lagi dari awal, mulai lagi dari nol. Ya, kalau tidak salah juga obat TB itu kan rutin ya Bu ya, setiap hari harus diminum, kemudian memang butuh mungkin ini ya Bu ya, apa namanya, pendamping ya, Betul, pendamping ya, PMO. biar Ya. PMO ya biasanya. Jadi Pendamping minum obat. pendamping minum obat. Jadi biar tetap semangat gitu ya minum obat pengobatan dan agar tidak menular juga ya Bu ya, tidak menambah resiko penularan di keluarga terutama yang tinggal serumah. Baik, untuk terakhir kira-kira apa pesan yang dapat disampaikan bagi masyarakat mengenai TBC ini? Jadi untuk masyarakat umumnya TBC itu memang penyakit menular, tapi tetap kalau misalnya ada misalnya di sekitar rumah kita atau tetangga kita yang menderita sakit TBC, jangan dijauhi, jangan dibully. Makanya itu harus kita dukung agar orang ini mau berobat untuk sembuh. Betul. Karena TBC ini kan menular hanya lewat udara, untuk kayak berjabat tangan, saling memeluk, Baik. menggunakan alat piring yang sama, itu tidak menular. Tidak menular begitu. Jadi tadi ya, kalau misalnya ada keluarga kita, terutama yang dalam rumah itu sedang pengobatan TBC, itu harus kita semangati, harus kita pantau sudah minum obat belum hari ini dan lain-lain ya Bu ya. Betul. Pola hidup bersih sehatnya juga tetap didukung agar ya tadi tidak menambah risiko penularan. Kemudian yang bersangkutannya pun bisa semangat gitu minum obat sampai selesai. Jadi nanti yang sakit juga bisa tuntas pengobatannya, bisa sembuh lagi, bisa aktivitas lagi kayak biasa. Nanti bisa juga saling diingatkan jika aktivitas karena menular lewat udara, jika masih batuk mungkin menggunakan masker gitu ya Bu ya. Terakhir, yuk kita sama-sama menuntaskan sakit TBC ini, saling bergotong royong. Tidak hanya nakes yang ada di puskesmas, tetapi lingkungan sekitar masyarakat, RT, RW, tokoh agama, desa, kelurahan, kecamatan, untuk pokoknya lintas sektor yang kita saling bergotong royong. Baik, terima kasih banyak Ibu Puji Lestari atas materi yang telah disampaikan, penjelasan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga podcast hari ini dapat menambah wawasan Sobat Sehat tentang TBC, sehingga kita semua lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Jika Anda mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih, jangan menunda untuk datang ke Puskesmas Laladon. Nanti bisa konsultasi dengan Bu Puji Lestari. Pemeriksaan dan pengobatan sejak dini adalah langkah terbaik untuk mencegah penularan dan mencapai kesembuhan. Saya selaku host, terima kasih atas waktunya Ibu Puji. Pamit undur diri, nanti mungkin kita akan bertemu lagi dengan Bu Puji untuk membahas materi-materi yang lain. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.